Teboneku mbale dewa awu, fara mbale dewa tanah. Aku penuh dewan onebo, pida dewan obita, ngire embu rara. Badanku menjadi abu, dagingku menjadi tanah. Walaupun aku menjadi kotoran, dilumuri lumpur bagaikan nenek tua, namun 7 malam aku tumbuh, 3 bulan aku matang, 4 bulan aku masuk kampung. Siapa mengangkat menunggak aku? Aku menunduk karena padat isinya. Jaminlah akar bulirku mekar siang dan malam. Para netizen yang budiman, konon ada 2 bersaudara bernama Bobi dan Nombi. Keduanya yatim piatu dan tunawisma. Untuk menyambung hidup, keduanya mengemis ke sana dan kemari. Ndoi, janda yang tinggal di Monikuru, beribah hati lalu merawat kedua anak itu. Anak laki-laki dan perempuan itu dipelihara dan dimanjakan oleh janda Ndoi bagaikan anak kandungnya sendiri. Tibalah masa kemarau yang amat panjang. Oleh karena lamanya musim kemarau itu, banyak orang terancam kelaparan. Kemarau yang luar biasa itu dipertanyakan oleh masyarakat kepada Mosalaki sebagai kepala adat. Kemudian disimpulkan pula oleh masyarakat bahwa kemarau yang panjang yang mengancam itu akibat adanya kesalahan dan dosa warga masyarakat setempat. Dosa perzinahan menjadi tumpuan kesalahan paling krusial yang berakibatkan kelaparan sebagian besar masyarakat karena kekeringan yang berkepanjangan. Setelah usut mengusut, masyarakat menduga bahwa Bobi dan Nombilah yang biang dari semua ini. Oleh karena keduanya hidup secara liar dan telah melakukan perbuatan mesum, padahal keduanya adalah sekandung. Untuk melindungi Bobi dan Nombi, janda Ndoi meyakinkan kepada masyarakat. Namun pembelaan janda Ndoi tidak membuahkan hasil. Tuan Tanah memerintah masyarakat agar segera ditangkap dan dibunuh Bobi dan Nombi. Masyarakat setempat pun terus mencari kedua anak itu ke berbagai penjuru kampung hingga ke Gunung Kelinida. Namun entah kenapa kedua anak itu tiba-tiba menghilang bagaikan ditelan bumi. Oleh karena lelah dan lapar, Bobi dan Nombi sudah tidak dapat berlari dengan cepat. Beberapa hari kemudian, seorang warga kampung menemukan kedua anak itu dan menyampaikan kepada Tuan Tanah atau Mosalaki. Atas perintah Mosalaki atau Tuan Tanah, masyarakat secara serentak mengejar dan memburu kedua anak itu dan tertangkap dalam keadaan bersimbah darah akibat terkena senjata tajam. Lalu kedua anak itu dibawa ke puncak Gunung Kelinida, sebuah gunung yang terkesan angker dan jarang didatangi orang. Bobi ditempatkan di bagian timur, sedangkan Nombi ditempatkan di bagian barat. Bobi dan Nombi pun dibunuh dan dicincang sebagai sili dan tebusan atas dosa dan kenistaan. Dengan harapan hujan segera turun membasahi bumi yang sedang dilanda gersang itu. Namun setelah sekian lama mengorbankan kedua anak yatim piatu itu, hujan pun tak kunjung datang, bahkan kemarau semakin garang.
Mosa Laki atau tuan tanah beserta seluruh warga kampung semakin gelisah. Mereka semua khawatir bahwa Bobi dan Nombi yang tidak berdosa itu hidup kembali. Mosa Laki bersama warga bermusyawarah dan bersepakat untuk meng-cross-check kembali jenazah Bobi dan Nombi yang dicincang di puncak Gunung Kelinida. Sebab mereka semakin bingung oleh karena hujan pun tak kunjung turun. Setelah sepakat, mereka pun beranjak ke puncak Gunung Kelinida. Setibanya di puncak Gunung Kelinida yang datar itu, tampaklah hamparan tanaman serupa ilalang yang berbuah lebat dan menguning matang tepat di lokasi cincangnya Bobi dan Nombi. Di antara beberapa warga mengatakan, "Saya belum pernah lihat tanaman seperti itu." Mosa Laki atau tuan tanah pun sama mengatakan hal demikian. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk memetik dan membawa pulang serta merahasiakan bulir-bulir rumput berjenis seperti ilalang itu. Sebelum pulang ke kampung, sebagai Mosa Laki atau tuan tanah mengatakan biji-biji itu harus dikupas. Lalu oleh Ndale dan Sera sebagai tuan tanah pada saat itu mereka mengupas. Namun setelah Ndale dan Sera mengupas, tampaklah biji-bijian yang berwarna putih dan merah yang diasosiasikan oleh penjelmaan daging dan darah Bobi dan Nombi. Walaupun demikian, setibanya mereka di kampung, tidak seorang pun yang berani menyantap bulir-bulir tersebut. Dan akhirnya Mosa Laki atau tuan tanah bermusyawarah dan bersepakat agar makanan baru yang sudah dikupas itu diuji coba oleh janda yang tidak memiliki sanak saudara atau keluarga yang ada di kampung tersebut. Dengan dasar perhitungan, jikalau si janda itu mati keracunan makanan baru itu, tidak ada orang yang menuntut. Di kampung itu ada seorang janda bernama Pare yang hidupnya sebatang kara tanpa sanak saudara atau famili. Keesokan harinya, janda yang bernama Pare pun dipanggil oleh Mosa Laki untuk uji coba makanan baru tersebut. Pada awalnya, janda Pare enggan dan menolak makan makanan baru tersebut karena ia juga takut mati. Namun oleh karena dipaksa dan diancam oleh Mosa Laki atau tuan tanah dan warga kampung, akhirnya janda Pare pun pasrah. Sebelum janda Pare makan makanan baru tersebut, ia memohon satu persyaratan kepada Mosa Laki atau tuan tanah dan warga kampung setempat, agar biji-bijian itu harus dikupas dalam jumlah yang banyak, sehingga seandainya ia mati, ia telah cukup puas memakannya. Permohonan janda Pare dikabulkan oleh Mosa Laki atau tuan tanah tersebut. Tibalah saatnya untuk menyantap biji-bijian itu. Dengan perasaan yang sangat cemas, janda Pare mencoba menyantap biji-bijian itu. Dalam testimoni tersebut disaksikan oleh Mosa Laki atau tuan tanah dan warga kampung serta seorang janda yang bernama Vole. Usai janda Pare mencicipi segenggam, dua genggam, bahkan sampai beberapa genggam, wajah Pare justru semakin berseri-seri. Janda sebatang kara bernama Vole meminta kepada janda Pare untuk makan dan menikmati biji-bijian baru tersebut secara bersama-sama. Janda Pare mengatakan kepada janda Vole, "Vole, baik sekali kamu kepada saya, karena kamu mau makan biji-bijian ini dan mau mati bersama saya." Mosa Laki atau tuan tanah dan warga kampung menyaksikan Pare dan Vole makan biji-bijian itu dengan penuh gembira.
Orang-orang kampung itu berminat keras untuk turut menikmati makan makanan baru itu, karena mereka melihat Pare dan Vole begitu lahap makan makanan baru itu, tapi tidak mati juga. Akhirnya mereka yang berdiri menyaksikan Pare dan Vole saling berebut mengambil dan menyantap biji-bijian baru itu. Jadilah biji-bijian yang baru itu menjelma menjadi makanan utama bagi seluruh masyarakat kampung itu. Kemudian Moselaki atau tuan tanah mengumumkan kepada seluruh warga kampung agar tanaman itu ditanam melalui ritual atau upacara khusus sebagai penghormatan dan rasa syukur agar diwariskan kepada anak cucu. Masyarakat dari daerah Lise, Mbuli, dan Tendapun akhirnya mendengar berita yang menggemparkan itu dan segera mencari dan menjejaki asal-muasal makanan baru yang paling lezat itu. Masyarakat dari daerah Lise, Mbuli, dan Tendapun akhirnya berbondong-bondong pergi menuju ke Gunung Kelinida untuk mengambil biji-bijian itu dan membawa pulang ke kampungnya masing-masing. Lalu mereka berjanji untuk diamanatkan juga kepada anak cucu. Tata cara menanamnya harus dicampuri dengan batu hitam dan emas, dan ketika pada masa panen usai, makanan itu harus dipesta syukurkan secara adat pula. Dalam pesta panen itu, darah ayam dikorbankan untuk mengenang Bobi dan Nombi. Sebelum pesta syukur panen itu hendaknya diawali dengan rembang enda, karena dalam keyakinan dan kepercayaan mereka bahwa darah yang berasal dari Bobi dan Nombi telah menjelma menjadi beras merah atau puu pare yang mewakili setiap ritual adat Lio. Tulang belulangnya menjelma menjadi ubi kayu dan ubi jalar atau umbi-umbian, ubi kaju, ndora, rose, dan lain-lain. Giginya menjelma menjadi jagung atau jawa. Rambutnya menjelma menjadi jagung solor atau lolowete. Jantungnya menjelma menjadi pisang atau muku, dan lain-lain. Kelinida yang menjadi saksi sejarah juga disebut Kelindota, karena di gunung atau Keli ini telah terjadi pembunuhan terhadap kedua anak dengan cara dicincang atau ndota menjadi onggokan daging sehingga menjelma menjadi makanan pokok masyarakat Lio. Gelombang yang tiada henti bergelora dalam arus zaman. Saya Bento Whiskey Segat, kembali lagi di video-video selanjutnya tentang sejarah dan asal-usul yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share.